Materinya kali ini kan tadi membahas terkait ibaratnya kayak pengenalan BK itu apa, biar supaya ada gambaran buat kalian. Nah mungkin untuk materi intinya akan membahas mencegah bullying kepada sesama teman khususnya. Jadi bullying itu adalah suatu tindakan ataupun gangguan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal maupun fisik. Nah, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Nah, bagi kalian yang sering masih merasa membuli temannya, menghina ataupun berkelahi di kelas, tolong untuk berhenti maksudnya teh. Jadi kalian itu sebenarnya belajar itu nggak ada gunanya gitu membuli sesama teman. Harusnya kalian itu bersama-sama buat belajar itu bikin senyaman mungkin di kelas itu biar sama-sama teman kalian juga nyaman. Atau kalau misalnya posisinya kamu nih membuli teman kamu, kalau kamu dibully balik nggak mau kan? Nah ibaratnya kayak gitu. Jadi usahakan jangan membuli teman baik itu kepada perempuan ataupun kepada cowok. Nah di sini ada sedikit perbedaan tentang pengertian bullying dan bercanda. Jadi ada perbedaannya, harus bisa membedakan. Ngebully sama bercanda itu beda. Nah, setelah memahami apa itu bullying, kalian juga perlu mengetahui apa bedanya bullying dan bercanda. Nah, bullying ini biasanya bercanda sulit dibedakan karena keduanya dapat bersifat misalnya iseng ataupun mengerjai anak yang menjadi korban, namun ada batasan yang jelas antara bullying dan bercanda. Nah, di mana bullying teh? Nah, misalnya kalian juga mengerjai teman kalian, misalnya pulpen ataupun apa dimasukkan ke mana gitu, ataupun kalian coret-coret di buku, biasanya di buku ditempelin di punggung. Nah, biasanya itu juga termasuk salah satu bullying, sebenarnya tidak boleh. Nah, bercanda di sini dilakukan oleh anak-anak sebagai salah satu cara komunikasi ataupun bentuk interaksi sosial. Nah, mungkin tindakan ini dapat mempererat hubungan pertemanan di antara kalian karena mereka bisa tertawa bersama menjadi lebih akrab. Nah, jadi kalau mau bercanda boleh, cuman harus bisa membedakan gitu mana bercanda, mana bullying. Jadi harus ada batasan gitu kalau mau bercanda juga, jangan keterlaluan. Nah, sementara itu jadi perbedaannya dengan bullying adalah tujuan pelaku yang melakukan perundungan karena perasaan benci dan bermaksud menyakiti. Misalnya orang ini benci ya kasih teh geus cuma rapi atau kieu-kieu, jadi emosinya jadi bully gitu. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalau misalnya saya melihat lagi ada kasus yang seperti itu, nanti orangnya akan saya panggil untuk ditindaklanjut. Nah, yang perlu kalian waspadai ataupun garis bawahi, walaupun bercandanya tidak memiliki tujuan awal dulu, tapi hal yang lucu bagi seseorang mungkin tidak menyenangkan bagi yang lain. Mungkin bagi yang membulinya itu teh keren gitu, enak, kamu dibantu teh, tapi mau dibully sama teh enak gitu maksudnya teh. Coba mau dibalikkan posisinya pasti mereka juga gak mau. Nah kayak gitu. Jadi ketika bercanda yang tidak menyenangkan harus dilakukan berulang-ulang. Nah biasanya anak-anak cowok nih yang suka ngebully teh, baik itu kepada anak kelasnya maupun
Nah, apa itu bullying verbal? Nah, bullying verbal ini mengatakan atau hal yang jahat melukai perasaan orang lain. Nah, bullying verbal ini biasanya menyindir atau mengejek, misalnya, ih saya sama kieu, mengejek atau nyindiran batur lah gitu ibarat nama. Itu termasuk bullying verbal. Nah, misalnya ancaman ataupun menyakiti orang lain, misalnya ancaman mana kieu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi itu termasuk bullying verbal. Nah, kalau untuk bullying sosialnya apa? Jadi bullying sosial itu berbentuk intimidasi relasional. Jadi melibatkan ataupun menyakiti reputasi atau hubungan sosial seseorang. Nah, dalam bullying sosial ini contohnya meninggalkan seseorang dengan sengaja, memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan orang ini. Misalnya, nah orang ini teh ngasih tahu orang tong daik babaturan yang si itu kieu. Nah, kayak gitu. Jadi itu termasuk salah satu bullying sosial. Nah, ada yang terakhir bullying sosial. Apa itu bullying sosial? Fisik maksudnya salah. Jadi bullying fisik itu memiliki bentuk menyakiti tubuh seseorang ataupun merusak harta benda orang lain. Bullying fisik meliputi biasanya memukul, mengambil barang orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya, meludahi ataupun mendorong orang lain supaya jatuh ataupun apa. Nah, menunjukkan gerakan tangan yang kasar, berbicara sopan. Nah, itu berbicara kasar. Salah, maaf. Nah, itu termasuk salah satu bullying fisik. Nah, seperti itu. Nah, di sini siapa mau bertanya, ada yang sering ngerasa dibully ataupun tidak nyaman nggak di kelas? Coba acungkan tangan. Siapa anak perempuan ataupun cowok yang suka ngerasa dibully di kelas itu ataupun tidak nyaman? Siapa, coba acungkan. Dari cewek ada nggak yang sering ngerasa dibully di kelas? Gimana coba dibully? Ini dibully kemana Pak? Kumaha? Menghina itu misalnya kalian menghina misalnya bapak skill, nah itu tidak boleh, kalian itu tidak sopan. Nah, bagi kalian yang sering merasa ngebully ataupun menghina, tolong berhenti. Gak ada gunanya juga kan membuli kayak gitu. Udah biasa bercandanya, jangan keterlaluan sampai membawa nama orang tua mah, apalagi ya, gak boleh kayak gitu. Apalagi sampai ngambil orang lain, terus sampai memukul, mendorong, itu juga tidak boleh sebenarnya dilakukan. Sampai ketahuan lagi, sampai kalian ngebully temennya, nanti akan saya panggil. Nah, kalian itu harus waspadanya kayak gini nih. Misalnya orang yang dibully itu pendiam. Nah, dua kemungkinan orang yang diam ini biasanya mun ngambek teh nyakalikeun biasana. Nah, kade kudu hati-hati. Matakna ulang ngabully, ulang ngeurean orang anu pendiam. Ada dua kemungkinan. Bisa orang ini teh stres ataupun apa, kalian juga harus memikirkan dampak bagi si orang yang dibully oleh kalian. Jadi kalian itu harus saling ngaku lah di sekolah teh tong ngerasa jago, kurang teknik, baik itu ke junior maupun senior. Kalau ngomong itu jangan bahasa hewan ataupun apa, biasa we gitu. Bisi di omongan nanti terima gitu. Oke. Jadi malik ka maneh gitu nu ngabulina. Da ibaratnya juga gitu. Jadi mulai sekarang saya ingatkan lagi, tidak ada lagi pembulian di sekolah, baik pemalakan ataupun hal apapun yang merugikan orang lain. Dapat dipahami? Ya. Coba ada
yang mau bertanya kak? Coba apa? Sok. Hah? Apa? Pulang. Apa gimana? Coba. Oh, iya Wi, bentar lagi. Sok bertanya dulu. Sok bertanya dulu. Sok. Tadi itu udah gitu. Sok, baik. Bimbingan konseling. Nah, coba. Nah, Bimbingan konseling. konseling. Nah, coba. Nah, coba. Konseling. Konseling. Nah. Coba siapa lagi ada yang mau bertanyakan sebelum ditutup? Sok. Oke ya teman-teman, dengerin. Semoga kedepannya tidak ada lagi bullying ataupun pemalakan terhadap teman-teman. Mungkin dapat dipahami oleh kalian semuanya bullying itu gimana dan efek dampak bagi seorang yang bullyingnya gimana. Oke, mungkin kalian juga sudah paham. Semoga kedepannya tidak ada lagi hal-hal yang kayak gitu. Oke, sekarang mungkin Bapak akhiri ya. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.